Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 631-640. Dongeng Donghua, bab 631. Catat harga kebenarannya. Jiang Su memandang Ren Xiaosu dan berkata, Yang Xiaoyu adalah gadis yang baik, itu agak sepi. Ketika ini dikatakan, Ren Xiaosu tidak senang, bagaimana bisa begitu sepi. Orang-orang dan gadis-gadis itu baik, dan dia benar. Ini bukan sekelompok bunga rumah kaca di Universitas Qinghe. Kamu lebih kompetitif denganku, kata Jiang Su sambil mengedipkan mata, dan murid-muridku memiliki bunga rumah kaca. Ketika saya datang ke Universitas Qinghe, mereka masih berdebat bahwa seharusnya tidak ada nuklir di dunia, kata Ren Xiaosu. Bersembunyi di rumah kaca ini untuk membahas dunia. Dapatkah Anda membiarkan mereka tidak begitu baik? Lebih baik untuk berpikir tentang bagaimana Anda dapat bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini. Anda tahu, Los Angeles akan mengalami kecelakaan, dan Anda akan segera melindungi mereka. Siswa-siswa ini tidak tahu ancaman seperti apa yang mereka hadapi. Apa ancaman besar bagi universitas? Tidak ada yang mereka inginkan, kata Jiang. Pemimpin redaksi, Ren Xiaosu menghela nafas. Saya mengagumi wawasan Anda tentang peristiwa terkini, tetapi Anda dan orang lain telah melakukan masalah yang sama, yaitu meremehkan peran dan kekuatan yang luar biasa di era ini. Saya telah melihat bumi di depan saya. Retak, dan saya telah melihat orang-orang yang mengendalikan 5.000 orang seperti boneka. Jika para politisi berpikir bahwa dunia masih panggung mereka, mereka dapat mengubah tangan mereka menjadi awan dan menutupi hujan, maka para politisi ini juga akan jatuh. Jiang Su bukan orang yang tidak bisa mendengarkan saran. Dia berkata, orang yang mengendalikan 5.000 orang seperti boneka harus mengatakan Li adalah altar. Siapa orang yang dapat memecahkan bumi? Ren Xiaosu tidak menjawab pertanyaan ini karena dia tidak ingin orang luar tahu betapa buruknya kemampuan Yan Liu Yuan. Ketika Jiang Su melihat bahwa dia tidak ingin menjawab, dia bertanya lagi, mengapa kamu berpikir bahwa orang yang luar biasa adalah orang yang luar biasa? Ren Xiaosu memikirkannya dan menjawab, ini masih kalimat yang Yang Xiaoyu katakan padaku. Ketika bencana datang, kehendak spiritual adalah urutan pertama dari senjata manusia. Ada juga individu yang telah berbicara dengan saya tentang pandangan serupa. Orang ini adalah Li. Altar, dia berkata bahwa manusia belum menguasai tubuh mereka sendiri, tetapi mereka dilakukan oleh alam bawah sadar. Ketika manusia dapat mengendalikan pikiran bawah sadar, mereka dapat dibandingkan dengan tubuh fana. Ren Xiaosu melanjutkan, saya telah lama berada di perpustakaan, membaca banyak buku, ingin memahami dunia. Saya melihat sebuah buku yang sangat menarik, yang disebut Journal of Abnormal Social and Psychology, yang mencatat satu hal adalah seorang ilmuwan telah melakukan percobaan. Dia mengumpulkan 11 orang, ditutup matanya satu persatu, dan kemudian memberitahu semua orang bahwa mereka akan membakar mereka dengan besi panas. Tetapi dia benar-benar mengganti besi dengan es, ditempatkan pada kulit orang-orang ini, dan kemudian hal-hal aneh terjadi. Setelah orang-orang ini terjebak oleh es, 2 orang tidak menanggapi, dan 3 orang mulai menjerit. Ada 6 orang yang memiliki reaksi melepuh dan lecet. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa es bersentuhan dengan kulit mereka, luka bakar menghilang dalam beberapa menit. Jiang Su penasaran, jika ini masalahnya, artinya, orang yang luar biasa telah mengembangkan pikiran bawah sadarnya sendiri, sehingga ia dapat mengendalikan dirinya untuk mengendalikan dunia. Saya tidak tahu. Saya tidak berpikir bahkan Mesbah Li mungkin bisa memecahkannya. Kalau tidak, dia sudah menjadi dewa. Ren Xiaosu berkata. Tapi bagaimanapun juga, ini bukan dunia di mana ahli strategi dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Banyak dari orang-orang luar biasa ini telah memperlakukan orang biasa sebagai semut. Untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka bahkan akan mengambil seluruh penghalang untuk mengubur mereka. Tuan Editor, ketika Anda berjalan, Anda akan memperhatikan. Apakah Anda pernah menginjak semut?
Petik 2. Jiang Su berkata, ya. Ren Xiaosu, newbie. Jiang Su, pria tua itu, tersenyum senang, seolah-olah dia bisa berpegang pada Xiao Xiao. Itu adalah hal yang sangat bahagia untuk dilihat, dan akhirnya melaporkan kebencian catur. Apakah Anda akan datang ke universitas untuk menghadiri kelas nanti? Jiang Su tiba-tiba bertanya, mengapa Anda datang ke Los Angeles? Tampaknya Anda tahu apa yang akan terjadi di Los Angeles. Mengapa Anda masih mengalami masalah? Saya mencari Yang Xiaolu. Saya tidak tahu keberadaannya, tetapi saya menemukan beberapa petunjuk, jadi saya berencana untuk tinggal dan melihat. Ren Xiaosu sekarang menunggu masa muncul, dan saya juga teman Qin dan Li. Dan tidak apa-apa membantu mereka. Qin Hao anak itu yang aku kenal, siapa Lao Li? Jiang Su bertanya-tanya. Li Yingyun, Ren Xiaosu menjelaskan. Oh, aku harus memanggilnya Xiao Li, kata Jiang Su sambil tersenyum. Ren Xiaosu tidak senang, apakah menarik menjadi murah dalam hal sekecil itu? Saya benar-benar lebih tua dari Anda, bagaimana mungkin lebih murah untuk Anda? Jiang Su berkata, Anda belum menjawab pertanyaan saya, apakah Anda akan datang ke kelas nanti? Ya, Ren Xiaosu berkata dengan jujur, mendengarkan kelasmu masih sangat bermanfaat. Ya, Jiang Su mengambil tongkat dan bangkit, kalau begitu kita akan menemuimu di kelas nanti. Aku juga menantikan untuk bertanya padamu. Jika waktu kelas tidak cukup, aku menyambutmu dengan harapan bahwa media akan menjadi tamu. Berkata, Jiang Su terlatih-tatih, Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, kakimu benar-benar terganggu. Apakah ada balas dendam? Jiang Su menjawab pertanyaan, ini adalah harga untuk merekam kebenaran. Pada sore hari, Xiao Su terus mengikuti jadwal kelas, tetapi kursus lain tidak semenarik pagi. Pihak lain naik ke podium untuk mendengarkan buku, dan mendengarkan Xiao Su mengantuk. Dia menemukan seorang siswa laki-laki yang bertanya apakah dia tidak ada hubungannya. Saya mendengar bahwa ada seorang gadis di kelas ini yang sangat populer. Apakah itu gadis yang bernama Yang Xiaoyu? Kapan dia meninggalkan Universitas Qinghe? Oh, saya tidak dapat mengingat ini, mungkin lebih dari 10 hari yang lalu, kata siswa laki-laki itu. Mengapa Anda ingin menanyakan tentang dia? Saya pikir juga, siapa lagi yang mau? Ren Xiaosu penasaran. Itu lebih, siswa laki-laki itu tertawa bahagia. Kelas sering harus pergi ke kelas yang sama dengan kelas luar, yaitu, 2 atau 3 kelas pergi ke kelas yang sama. Banyak siswa laki-laki menyukainya ketika mereka melihatnya. Tetapi apa yang Anda lakukan untuk memperhatikan hal ini? Apa yang Anda lakukan di luar sekolah? Apakah kekurangan uang? Oh, ikuti keluarga untuk menjual ubi panggang, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Teman-teman sekelas pria tidak lagi berbicara dengan Ren Xiaosu, tetapi terus mendengarkan dengan cermat dan membuat catatan. Beberapa siswa perempuan berbisik di barisan belakang, saya tidak tahu dari mana asal Zheng Hang, dan saya masih bisa melihatnya. Saya melihat bentuk tubuhnya. Banyak anak laki-laki yang tidak benar-benar tahu bahwa topik yang didiskusikan anak perempuan secara pribadi lebih penting daripada yang mereka bahas. Bab 632. Berbunga. Di sebelah seorang gadis tersenyum dan berkata, kamu melihat dia. Apa yang harus dilihat? Gadis yang berbicara di awal berteriak, ketika kamu menghabiskan seumur hidup bersama, kamu dapat melihat anak ini. Pernahkah kamu mendengar bahwa Su selalu lajang? Dia adalah ketua serikat mahasiswa, dan keluarga adalah tokoh inti dari grup Qinghe. Secara umum, orang-orang yang berteriak untuk hidup seperti ini semua adalah pemalas sosial di luar sekolah. Para mahasiswa Universitas Qinghe masih agak bangga ketika mereka menghadapi orang-orang yang menganggur di masyarakat. Karena itu, semua orang tidak lagi khawatir tentang energi segar Ren Xiaosu. Tentu saja, jika Xiaosu pergi, Jiang Su akan memberi Zheng Hang setahun, maka Zheng Hang mungkin tidak dapat lulus dan menjadi idol sosial baru. Ketika dia keluar dari sekolah, Ren Xiaosu tidak pulang langsung seperti siswa lain yang berada di hambatan, tetapi dia membaca di perpustakaan sampai jam 8. Benar saja, seperti kata Qin Qin, perwira militer yang bertugas pada jam 8 malam masih jam 8 pagi. Pihak lain sudah mengingat penampilan Ren Xiaosu. Dia hanya secara rutin memeriksa strip magnetik pada kartu ID siswa dan membiarkannya pergi.
Dalam perjalanan kembali, Ren Xiaosu mencoba menemukan jejak gerombolan itu, tetapi jumlah penjahat yang ia tahu terlalu kecil untuk menjadi sia-sia. Tetapi sebelum dia kembali ke halaman jalur militer dan sipil, dia mendengar teriakan mendidih di kejauhan, dan kemudian melihat atap lewat. Apakah ini begitu cepat? Ren Xiaosu berkata pada dirinya sendiri, dan ketika dia ingin datang, pasukan di Luocheng harus stabil dan menunggu pasukan lain untuk memulai. Bagaimana mereka tidak dapat menahannya begitu cepat? Anda tahu, tembakan pertama dari seseorang yang menembak burung kemungkinan akan dibunuh oleh kavalir dengan cara yang paling meledak. Pada saat ini, para penjajah yang menjual ubi jalar panggang di jalan mulai mengumpulkan, tampaknya takut menyebar kepadanya. Ren Xiaosu belum makan di malam hari, jadi dia ingin membeli 2 ubi panggang dengan harga yang sangat rendah. Jajanan tidak merasa bahwa Ren Xiaosu telah menawar. Dia hanya menjualnya dengan murah. Ren Xiaosu juga memanggil Qin Hao, apa yang terjadi di Luocheng, perlu saya bantu. Qin Lan menjawab di telepon, tidak ada orang-orang dengan nama tak dikenal yang menyerang hotel asap di kota. Kami sekarang menduga bahwa hotel asap ini juga dibuka oleh pasukan lain. Kedua pasukan telah mengamuk. Tapi mereka semua masalah kecil. Kami belum melihat banyak orang luar biasa, kami bisa menyelesaikannya sendiri. Ren Xiaosu canggung, co-authoring adalah mengirim beberapa orang untuk melakukan beberapa langkah kecil, dan mereka yang luar biasa belum muncul sebagai kartu. Itu, kata Ren Xiaosu, dan untuk memberitahumu kabar baik, ini tentang kabar baik sepupumu. Aku membantunya memilih kelas humaniora sosial dan kelas politik. Kemudian, Ren Xiaosu, sambil makan ubi bakar panggang, perlahan berjalan menuju halaman kecilnya sendiri. Karena Qin Xiao berkata bahwa dia tidak perlu membantu, dia tidak perlu melakukan lebih dari 1 gerakan. Qin Hao, yang menutup telepon, sudah lama sekali. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu sepupunya apa yang dikatakan Ren Xiaosu. Seorang siswa yang suka bermain mesin permainan setiap hari, bahkan memilih perwakilan kelas. Ren Xiaosu berjalan di jalan, halaman kecil Universitas Qinghe berjarak sekitar 10 km dari halaman kecil Junminxiang, namun Ren Xiaosu tidak naik tram. Tetapi pada saat ini, kekacauan dan rasa malu, suara semakin besar dan besar, seolah-olah itu masih datang kepadanya. Kemudian, Ren Xiaosu memegang ubi di tangannya, jadi dia memperhatikan kedua pria itu berbalik dari sudut dan bergegas ke arahnya. Orang lain tidak akan menargetkannya, tetapi seseorang mengejar mereka. Kedua pria itu sudah terburu-buru. Ren Xiaosu membawa tudung. Tepat ketika keduanya melewati Ren Xiaosu, dia langsung menemukan salah satu dari mereka, pria yang tersandung berhenti selama lebih dari 10 meter di tanah karena inersia yang sangat besar. Tepat ketika Xiaosu siap untuk menyelesaikan orang lain, tiba-tiba dia merasa ada perasaan krisis di belakangnya, suhu yang sangat panas. Siapapun bahkan dapat merasakan suhu punggungnya dan rambutnya mulai layu. Hanya beberapa saat robot nano kungfu telah menyebar ke seluruh tubuh, membentuk pelindung luar yang sangat kuat. Kemudian, nyala api yang meledak menelan seluruh baju besi luar, yang merupakan orang yang luar biasa dalam tembakan, untuk menutupi keduanya sebelum pergi. Namun, orang luar biasa yang melakukan metode api menemukan dengan ngeri bahwa tidak ada apa-apa di baju besi baja dalam nyala api, dalam cahaya dan bayangan yang cemerlang. Sosok hitam dari binatang baja itu berbalik dan memandangnya. Naik. Saya tidak punya waktu untuk ragu, orang supernatural yang menggunakan metode api ingin berbalik dan melarikan diri. Saya melihat dia melompat dengan mudah, dan kemudian melompat-lompat atap dengan 2 bangunan yang berjarak sekitar 4 meter. Tetapi sebelum dia duduk di atap, lelaki yang luar biasa itu tiba-tiba merasakan pergelangan kakinya dijepit oleh baja. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa binatang baja itu telah melompat di antara 2 tempat. Dengan banyak ketinggian, dia meraih pergelangan kakinya dan melemparkannya ke tanah. Anda harus tahu bahwa dia sendiri harus mengandalkan reaksi dari 2 dinding untuk memanjat bagian atas bangunan lebih dari 8 meter. Dan sisi lain dapat melakukannya dengan lompatan lurus. Apa kualitas fisik yang menakjubkan aditif baja lapis baja ini. Tingginya lebih dari 8 meter, jika Anda jatuh pada kecepatan yang begitu cepat, tidak mati itu kejam, pikir orang yang luar biasa itu. Ketika saya memikirkannya, tubuhnya tiba-tiba berputar.
Dalam proses jatuh, dia menggunakan api panjang untuk membungkus kaki baju besi baja, mencoba untuk mendapatkan kembali kekuatan dan menjadi sangat fleksibel. Di tangan yang luar biasa, nyala api bergetar dan tubuh tiba-tiba berhenti jatuh. Sebaliknya, dia menarik Ren Xiao ke tanah, tetapi dia kembali mengosongkan diri dengan reaksi ini. Wajah Ren Xiaosu dalam baju besi baja itu tenang. Dia tahu tentang itu dalam beberapa detik. Orang lain harus menjadi orang yang luar biasa yang dikenal oleh tubuhnya. Reaksinya juga sangat cepat, tampak seperti penari api di udara. Berbunga. Setelah itu, Ren Xiaosu meraih leher yang lain dengan tangan kirinya di udara, dan kemudian pisau hitam di tangan kanannya melewati dada pria luar biasa ini. Saat ketika orang luar biasa tertangkap, dia ingin berjuang, tetapi kekuatan jari bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Sebelum kematian orang yang luar biasa ini sedikit salah. Dia datang dan hanya menawarkan diri untuk melindungi orang lain agar pergi. Bagaimana dia yang bertanggung jawab atas perlindungan pertama kali meninggal? Setelah Ren Xiaosu membunuh orang yang luar biasa ini, dia dengan cepat meninggalkan medan perang dan menghilang ke dalam bayangan bangunan dalam sekejap. Kemudian, Qin Hao dan yang lainnya yang dilarikan ke tempat kejadian melihat tubuh gaib di tanah. Lao Li diam-diam merasakan pertempuran ini di Luocheng. Akhirnya, orang luar biasa pertama meninggal, dan mungkin ada lebih banyak orang luar biasa di masa depan. Malam ini, saya akhirnya memberi suasana huru-hara ini berdarah. Bab 633. Legenda Baju Besi Baja. Qin Sheng dan para ksatria lainnya awalnya berpikir bahwa hari ini hanyalah situasi kecil. Tidak lebih dari beberapa kekuatan yang tidak diketahui yang membasmi alien dan menghancurkan titik intelijen masing-masing. Sekarang semua orang berada pada tahap pengamatan timbal balik. Biarkan saya melihat berapa banyak orang yang telah datang dan lihat berapa banyak orang yang telah saya datang. Bagaimanapun, itu bersembunyi di kegelapan, tidak ada yang mau melakukannya terlebih dahulu. Jadi Qin Sheng dan mereka masih dalam tahap mencari tahu situasi. Semua orang merasa bahwa ini bukan saatnya untuk memulai. Penampilan yang transenden sangat tidak terduga, dan begitu muncul, ia terbagi menjadi hidup dan mati. Terkadang sulit untuk saling membunuh ketika mereka bertemu dengan mereka. Sama seperti di penghalang Wang sebelumnya, Tinder ingin membunuh orang tua yang bermain dengan lukisan gula tersebut. Akibatnya, naga emas pihak lain dijaga ketat dan itu tidak memberi kesempatan pada Tinder sama sekali. Vanili kuil anjing mencoba membunuh anggota Tinder Company, tetapi melarikan diri oleh pihak lain dengan kebugaran fisik yang kuat. Setiap orang memiliki kekurangan, jadi beberapa orang luar biasa bertemu pada hari kerja, mungkin 2 trik, dan kemudian semua orang mundur. Tetapi hari ini tidak sama. Seseorang yang transenden sebentar dan dengan cepat menghancurkan orang lain. Hal ini tidak diragukan lagi memberitahu orang yang transenden dari seluruh kota Los Angeles, Jiang Long. Ketika Xiao Su sebelumnya diserang karena terkejut, dia hanya bisa memilih untuk tidak lagi menyembunyikan dan membuka baju besi luar. Tentu saja, banyak orang tahu bahwa ada yang namanya menutupi baju besi, tetapi dia mungkin tidak tahu bahwa Ren Rensu yang menggunakan baju pelindung itu. Orang-orang yang melihat baju zirah besinya hidup, kecuali 178 benteng, Wang Fugui dan yang lainnya, dan yang Xiao Kuan, tampaknya hanya ada penghalang 146, tetapi penghuni 146 tidak tahu siapa dia. Perintah itu dirahasiakan, sehingga dunia luar tahu bahwa orang lain mengenakan baju besi luar dan memecahkan penghalang, tetapi siapa yang tidak tahu persis. Kali ini, banyak penduduk Los Angeles menyaksikan adegan ini. Ketika ksatria dan pasukan Los Angeles tiba di tempat kejadian, seseorang menari dan berkata, apakah Anda akan mengejar 2 orang, dan keduanya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tunggu mereka. Ketika dia melarikan diri ke remaja berkerudung, remaja itu tersandung salah satu dari mereka sambil makan kentang panggang. Qin Sheng dan Lao Li saling memandang, hantu macam apa yang memakan ubi panggang, sementara Zhang Qingqi diam. Pejalan kaki itu melanjutkan, persis ketika bocah itu akan menghentikan orang lain, seseorang tiba-tiba menyerangnya di lorong di belakangnya, dan entah bagaimana berubah menjadi api dan membungkus bocah itu di dalamnya. Tetapi bocah itu ada di sekelilingnya. Tiba-tiba, baju besi muncul dari udara tipis, dan tidak ada yang terjadi dalam api.
Berikut ini adalah kisah tentang bagaimana binatang baja itu menyiksa akrobat, bahkan jika orang yang lewat tidak mengerti apa yang luar biasa itu. Dapat dilihat bahwa bocah laki-laki yang memakai baju besi jauh lebih baik daripada orang luar biasa lainnya. Itu adalah perasaan tirani yang benar-benar hancur. Pada pandangan pertama, Anda akan merasa bahwa adrenalin Anda juga disekresi. Saya berharap saya bisa menjadi protagonis dalam pertempuran ini. Besi dan baju besi baja, gumam Zhang Qingqi, apakah itu Northwest? Faktanya, bahkan Ren Xiaosu tidak tahu tentang dirinya sendiri. Setelah pertempuran pertama tahun 146, ia menjadi setenar Li Sentan. Bahkan di mata banyak orang, ia adalah orang yang luar biasa dengan nama yang sama dengan Li Sentan. Lagi pula, tidak banyak orang luar biasa yang bisa melawan penghalang dengan kekuatan mereka sendiri. Apakah Anda mengetahui informasi spesifik atau tidak? Bagaimanapun, objek ikonik seperti baju besi baja sudah terdaftar dengan sebagian besar pasukan. Semua orang tahu bahwa 178 benteng memiliki orang yang luar biasa. Sangat sengit. Namun, tepat setelah Zhang Qingqi selesai berbicara, dia melihat bahwa Li Yingyun mengedip padanya. Ketiga ksatria pergi ke satu sisi. Zhang Qingqi bertanya-tanya, ada apa? Saudara Qingqi, kita di Luocheng, sekarang memang ada benteng, Qin Sheng menjelaskan, dan dia adalah satu-satunya. Maksudmu Ren Xiaosu? Zhang Qingqi terkejut. Tidakkah kalian berdua berkata bahwa dia tidak terlihat sangat baik? Ahem, kesalahpahaman, kata Laoli. Apakah kamu tidak bertemu lagi setelah itu? Anak ini pergi sendirian ke penghalang 61. Pemanjat dinding mungkin telah membersihkannya. Melihatnya seperti ini, jika orang dalam baju besi baja ini benar-benar dia yang benar-benar membunuh pemanjat dinding, gumam Zhang Qingqi, kamu tidak mengatakannya awal. Zhang Qingqi sebelumnya telah menyatakan dengan jelas di pertemuan itu bahwa jika keturunan pendiri ksatria itu lemah, dia bisa saling mengirim satu sama lain dalam kemakmuran dan kekayaan. Tetapi dia tidak akan pernah setia. Tapi sekarang tampaknya jika orang yang mereka cari adalah Ren Xiaosu, maka Zhang Qingqi mungkin tidak cukup dengan Xiao Suying. Bagaimanapun, Zhang Qingqi bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak yakin tentang menghadapi penghalang. Apakah Anda yakin dia ada di sini untuk membantu? Tanya Zhang Qingqi. Seharusnya, Qin Sheng menjelaskan, ketika kedua pasukan bertempur, dia juga menelepon secara khusus untuk menanyakan apakah saya perlu bantuan. Saya bilang saya tidak perlu datang. Pada waktu itu, dia harus berada di dekatnya dan mengenai keduanya. Tembakan pelarian. Untung, desah Zhang Qingqi, Wu Dingyuan dan Wen Meng belum bisa kembali sampai sekarang. Pasti ada sesuatu di jalan. Tampaknya masa depan perjalanan mahasiswa Universitas Qinghe akan dibatalkan. Itu benar-benar pergi ke situs orang lain tidak aman. Setiap tahun, Kavalir mengirim orang untuk melakukan perjalanan dengan mahasiswa yang lebih baik dari Universitas Qinghe. Ksatria yang dilihat Ren Xiaosu di pasar gelap adalah Wu Dingyuan. Ruang lingkup tur ini sangat luas, terutama untuk memungkinkan siswa meningkatkan pengetahuan mereka dan tidak bersembunyi di hambatan dan tidak keluar. Akibatnya, musuh datang pada saat ini, hanya ada 7 ksatria di Los Angeles, dan kekuatan mereka sedikit lemah. Inilah sebabnya mengapa pembunuhan yang menentukan Qin Sheng adalah menentukan pada saat ini, Xiao Xiao harus dihalangi dan waktu tertunda. Kedatangan Ren Xiaosu, dan kemampuan luar biasa yang ditunjukkan oleh Ren Xiaosu, tidak diragukan lagi akan memberi semua orang sedikit ketenangan pikiran. Bagaimanapun, bantuan adalah bantuan. Hubungan ini benar-benar berhutang budi, tetapi kamu tidak bisa mengandalkan orang luar saja. Laoli tersenyum, dan ksatria kita tidak buruk. Zhang Qingqi memandang kota penghalang besar ini, dan masih mulia dan makmur di malam hari, dan tidak diketahui apakah kemakmuran ini dapat dipertahankan setelah pertikaian ini. Pada saat ini, berita bahwa baju besi baja muncul di Los Angeles telah menyebar dari mulut ke mulut penduduk. Namun, pasukan lain tidak mengetahui kebenaran seperti Kavalier, mereka hanya skeptis apakah 178 benteng juga tertarik pada satelit di grup Qinghe. Lagi pula, mungkin saja, benteng 178 itu tidak memiliki kemampuan untuk meluncurkan satelit. Tetapi berapa banyak orang yang datang ke benteng itu?
Untuk sementara, situasinya tampak lebih kacau, dan semua orang terkejut, karena sebelum itu, mereka tidak pernah merasa bahwa benteng juga akan ikut serta dalam masalah ini. Para jenderal, termasuk 178 benteng, berpikir begitu. Bab 634 Penyesalan Jiangsu. Ren Xiaosu pergi ke sekolah pada hari berikutnya seperti biasa, dia telah menunggu Qin Sheng dan Lao Li untuk menanyakan apakah dia kemarin malam, tetapi Qin Sheng tidak datang. Tetapi pada kenyataannya, tidak perlu bertanya. Pada saat baju besi luar muncul, banyak hal memiliki jawaban. Sepertinya pikiran semua orang tidak terbuka. Saya tahu itu Anda, saya tahu Anda tahu. Ini mungkin masalahnya. Ketika Ren Xiaosu memasuki Universitas Qinghe, dia bisa mendengar para siswa mendiskusikan tentang tadi malam. Dan yang bisa dilakukan Ren Xiaosu adalah semakin dekat. Tadi malam ada perang hebat di kota. Itukah sebabnya sekolah kita sekarang berada di bawah darurat militer? Tampaknya sesuatu benar-benar terjadi di Los Angeles. Tapi Tuan Jiangsu mengatakan bahwa hal-hal ini tidak akan menyebar ke sekolah. Aku lebih memperhatikan orang luar biasa itu, yaitu orang yang mengenakan baju besi baja. Ketika aku mendengar bahwa dia telah menghantam lawannya secara sepihak, dia membunuh orang luar biasa itu secara langsung. Aku tidak tahu di mana orang yang luar biasa ini milik dan yang mana milik. Kekuasaan. Hei, kata seorang siswa yang berpengetahuan luas, saya memiliki lebih banyak berita daripada Anda. Saya tahu dia berasal dari Fort 178. Sepupu teman saya mengatakan kepadanya bahwa orang ini adalah mantan pria Fort 178. Dalam pertempuran Zong, dia memecahkan penghalang seorang diri. Ini adalah nama yang sama dengan bisikan iblis dan dia terdaftar di organisasi besar. Begitu kata ini keluar, ada tanda seru di sebelahnya, Ren Xiaosu sangat senang. Apakah ini sangat kuat? Tetapi mengapa orang-orang dari Northwest datang ke Los Angeles kita? Seseorang bertanya-tanya, saya mendengar bahwa saya masih remaja, dan saya tidak tahu berapa umurnya. Orang yang begitu kuat dan luar biasa masih rekan-rekannya, kuat, misterius, dan muda, yang saja sudah cukup untuk menarik kerinduan gadis-gadis di sekolah. Namun, saya belum berpikir dia yang terbaik, kata seorang bocah lelaki. Ren Xiaosu mengangkat alisnya dan hendak mengganggu pihak lain, tetapi mendengarkan pihak lain terus berkata. Aku masih berpikir bahwa yang satu dengan menantu perempuan yang menyelamatkan Suzy bahkan lebih kuat, tetapi tidak untuk yang lain, karena pihak lain memiliki menantu perempuan. Dalam pidatonya, siswa laki-laki itu penuh dengan penghinaan terhadap anjing tunggal, sementara Ren Xiaosu mereda dan saling membual, semua membual tentang dirinya sendiri. Ketika saya menemukan kelas untuk kelas pertama hari ini, Ren Xiaosu terkejut mengetahui bahwa teman sekelas yang Xiao Kuan ini juga mendiskusikan apa yang terjadi semalam. Tahun-tahun ini, kehidupan hiburan begitu saja, sehingga keberadaan Li Ran sangat populer. Sedikit kehidupan dapat dibicarakan untuk waktu yang lama. Jika Anda hidup di penghalang, jika Anda tidak tahu apa yang terjadi hari ini, Anda akan malu untuk pergi keluar. Melewati gosip pada dasarnya adalah fungsi utama telepon tetap di penghalang. Ren Xiaosu berpikir bahwa jika dia menemukan Yang Xiaorong sendiri, pihak lain akan kembali ke sekolah dan memberitahu teman-teman sekelasnya, apakah Anda tahu siapa? Siapa orang favorit saya? Lihatlah teman sekelas ini. Berpikir tentang itu, seseorang berkata kepadanya, siapa apa yang kamu konyol di pintu? Sampai sekarang, teman-teman sekelasnya tidak tahu siapa nama Ren Xiaosu, dan Ren Xiaosu tidak berencana untuk memberitahu mereka, jadi nama Ren Xiaosu adalah itu siapa. Ren Xiaosu kembali kepada Tuhan untuk mencari tempat duduk, dan siswa lelaki di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda memberitahu Zheng Hang apa yang terjadi kemarin? Kami tidak dapat membuatnya memanggilnya. Guru Jiangsu memanggil Anda apa yang sedang dilakukan kantor. Petik 2. Ren Xiaosu meliriknya, apakah kamu mengelolanya? Teman sekelas pria. Teman-teman sekelas di sebelah satu sama lain melihat ke atas. Bukankah mereka berbicara dengan baik kemarin? Ada apa? Aku mengambil mesiu hari ini. Tapi Ren Xiaosu tidak menjelaskan apa-apa, menunggu kelas. Kemarin, Jiang Suke mengatakan bahwa orang-orang ini memiliki hubungan yang buruk dengan Yang Xiaorong. Dalam hal ini, Ren Xiaosu pasti tidak akan memberi mereka tampilan yang baik.
Pelajaran Jiangsu adalah 2 pelajaran dalam seminggu. Ren Xiaosu mendengarkan pelajaran guru lain dan menemukan bahwa ada 2 pelajaran yang lebih menarik. Satu adalah sejarah modern, yang mencatat beberapa hal yang terjadi setelah bencana. Misalnya, bagaimana kita menggabungkan kekuatan untuk membangun aliansi penghalang, dan kemudian bagaimana memecah dan bertarung satu sama lain. Di akhir kelas, Ren Xiaosu akan makan di kafetaria seperti biasa. Apa yang harus saya katakan adalah bahwa makanan di universitas ini sangat murah. Saya mendengar bahwa itu disubsidi oleh Qinghe Group. Jika Qinghe tidak dibawa darurat militer, Ren Xiaosu ingin memanggil Zhou Yingsui dan Wang Yuqi untuk makan bersama mereka. Tetapi ketika para siswa bersiap untuk keluar dari ruang kelas, Jiangsu tiba-tiba muncul di luar pintu. Jiangsu memberi isyarat kepada Ren Xiaosu sambil tersenyum. Kelas itu terkejut. Semua orang tahu kebiasaan Jiangsu. Jika tidak ada kelas, Jiangsu lagi pula dia tidak akan pernah datang ke sekolah, dia hanya profesor tamu, dan dia berharap akan ada banyak hal di media. Semua orang memandang Ren Xiaosu. Apa yang membuat Jiangsu begitu tertarik pada seorang siswa? Ren Xiaosu melangkah keluar dari ruang kelas, di mana Anda mendapat masalah. Saya tidak melihat kelas Anda hari ini. Oke, potong Jiangsu. Bawa kamu ke kafetaria fakultas. Aku mengundang kamu. Kamu mau makan? Makan. Ren Xiaosu mengikuti Jiangsu dan pergi. Meninggalkan banyak siswa secara tidak dapat dijelaskan, beberapa gadis berkata Tuan Jiangsu baru saja mengatakan akan membawanya makan malam. Ini jelas tidak terlalu normal. Berjalan menuju kafetaria fakultas, Jiangsu tiba-tiba bertanya, itu tadi malam. Yah, Ren Xiaosu merasa tidak ada yang bisa disangkal. Jiangsu tersenyum, Zhang Jinglin sendiri memilih seorang sarjana yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Dia bahkan memilih orang yang luar biasa untuk mempercayakan benteng 178. Tampaknya dia juga merasa bahwa dunia mulai berbahaya. Mendengar bahwa Anda menghancurkan sekte sendirian, hambatan. Itu tidak begitu baik, dan keberuntungan menyumbang banyak faktor. Zhang memilih saya. Ren Xiaosu berkata dengan rendah hati, mungkin itu terutama karena aku pintar. Jiangsu tertegun untuk waktu yang lama, dan dia mengalihkan topik pembicaraan. Apa yang terjadi pada baju baja yang kamu kenakan kemarin, dan sekarang tidak ada konsorsium yang mengembangkan hal seperti itu. Ini adalah robot nano milik Li Dan Yang, jelas Ren Xiaosu, sambil berjalan di jalan yang sepi dan tidak melihat siapapun di dekatnya, dia mengulurkan tangannya. Jiangsu menyaksikan robot nano berubah dari ketiadaan seperti hantu. Baju besi tangan baja. Dia terkejut, apakah ini nanobot di tubuh Anda? Ya, Ren Xiaosu mengangguk. Mengandalkan bioenergi untuk mengisi energi juga dapat menggantikan sementara tulang dan jaringan otot ketika terluka. Terhubung dengan neuron tubuh sendiri, mengendalikan mereka seperti mengendalikan jari-jarimu sendiri. Katakanlah kepadamu Anda juga dapat membuat koneksi, dan sama sekali tidak ada masalah dalam memperbaiki patah tulang. Ren Xiaosu mengatakan ini karena dia merasa orang-orang seperti Jiangsu pincang terlalu menyesal. Bab 635, itu kamu. Setelah mendengarkan kata-kata Ren Xiaosu, Jiangsu juga menjadi tertarik. Saya tidak tahu di mana menemukan robot nano ini, kita harus tahu bahwa kedua Li Dan Yang sudah berakhir. Raja, kata Ren Xiaosu begitu saja, Luo Lan mengatakan bahwa Raja sudah dikembangkan dan sudah digunakan. Saya tahu itu, kata Jiangsu, dan Qingxi tidak menganggapnya sebagai rahasia. Saya harap ini dilaporkan di surat kabar media sebelumnya. Luo Lan berkata bahwa semua orang tahu bahwa Li Dan Yang memiliki robot nano. King sekarang menggantikan 2 robot, dan robot nano di tangan mereka tidak dapat dirahasiakan. Ngomong-ngomong, ini untuk memperkuat kebugaran fisik prajurit biasa, dan King Ye masih tidak mengizinkan adopsi massal robot nano di satu sisi, ada output yang tidak mencukupi. Di sisi lain, dia khawatir tentara akan mengandalkan barang-barang ini. Banyak pelatihan akan menjadi mudah diselesaikan. King Yan percaya bahwa hal terpenting dalam pasukan bukanlah kekuatan, tetapi kehendak yang tidak bisa dilanggar. Oleh karena itu, Li Dan Yang seperti harta, dan mereka seperti alat biasa di tangan King Ye. Mungkin ketika perang benar-benar kembali ke King Clan suatu hari, Ren Xiaosu bisa melihat petarung nano skala besar lagi.
Tapi lain kali, dia seharusnya tidak berburu prajurit nano ini lagi. Jiang Su terus bertanya, jadi, sekarang hanya tangan King yang memiliki teknologi nanorobot. Ren Xiaosu bertanya-tanya, berhasil. Dapatkah saya membantu Anda menemukan King Shi untuk beberapa robot nano? Tidak perlu, Jiang Su menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kenapa? Ren Xiaosu bahkan lebih bingung, apakah kamu tidak ingin bergerak bebas? Tidak, Jiang Su menjelaskan sambil tersenyum. Siapa yang mau pincang dan berjalan, banyak orang mengagumi kakiku, tapi aku lebih suka dunia tidak mengagumiku, tetapi juga berharap itu bisa terlihat seperti orang normal. Hal yang sama. Lalu apa pendapatmu tentang King? Ren Xiaosu bertanya lagi. Tidak, Jiang Su menggelengkan kepalanya. Saya merasa di antara konsorsium, King Shi adalah yang paling saya kagumi. Tentu saja, konsorsium dunia semuanya sama. Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Kalau begitu kenapa kamu tidak ingin King Shi meminta nanorobot? Ren Xiaosu bertanya. Karena aku ingin mencatat kebenaran, aku tidak bisa menerima hadiah dari konsorsium. Selain itu, Yang dan Li juga telah membuktikan bahwa nanobot dapat mengendalikan pikiran manusia. Misalnya, ketika penghalang No. 88 rusak, nanofitur itu sudah terkendali. Jiang Su berkata. Bahkan jika King tidak mengendalikan saya dan tidak memiliki program latar belakang, bagaimana saya bisa meyakinkan dunia bahwa kebenaran yang saya catat adalah kebenaran? Ren Xiaosu berhenti, dan pihak lain ingin merekam kebenaran, sehingga kakinya terganggu dan dia harus melanjutkan. Untuk membuat kebenaran ini cukup dapat diandalkan, saya lebih suka tidak memiliki kesempatan untuk mematahkan kaki saya. Mungkin, inilah sebabnya semua orang mengaguminya. Beberapa orang benar-benar bersedia untuk berpegang teguh pada prinsip sepanjang hidup mereka. Orang-orang semacam itu terlalu sedikit dan terlalu sedikit. Dan sesedikit mereka tampaknya membawa cahaya sendiri. Karena itu, jika hanya King Shi yang dapat menghasilkan robot nano di dunia ini, bahkan jika Ren Xiaosu mengambil robot nano dari dirinya sendiri, pihak lain tidak akan mau. Karena Jiang Su ingin menghindari kecurigaan, bagaimana mungkin ada yang tahu dari mana robot nano Anda berasal? Jiang Su menepuk pundak Ren Xiaosu, kamu juga bagian dari kebenaran. Setidaknya setelah kamu menjadi komandan benteng 178 di masa depan, aku bisa merekam seperti apa komandan benteng ke-7 178 itu. Mungkin kamu belum menyadarinya. Maka Anda akan menjadi bagian dari sejarah ini dan Anda tidak akan pernah tenggelam di sungai waktu yang panjang. Apakah kebenaran begitu penting? Ren Xiaosu berbisik, tetapi jika semua orang tidak peduli apa yang sebenarnya. Jiang Suha tertawa dan terus berjalan menuju kafetaria, itu urusan mereka. Meskipun Ren Xiaosu juga mulai sedikit mengagumi Jiang Su, dia tidak sopan ketika dia makan siang, dia menepuk perutnya dan bertanya apakah dia akan makan siang bersama besok. Jiang Su mengatakan bahwa dia tidak akan datang ke sekolah sampai kelas berikutnya. Koki dari staf dan kafetaria semuanya bodoh, berpikir bahwa guru Jiang Su sangat baik, dan mereka juga membawa siswa miskin untuk makan malam. Di malam hari, Ren Xiaosu diam-diam meninggalkan perpustakaan, pergi keluar sekolah melalui pos penjaga militer, dan kemudian berjalan sepanjang jalan, melintasi belasan jalan. Dan berjalan menuju rumah rahasia. Ini adalah tempat yang disetujui Qin Sheng dengannya, untuk makan malam ksatria. Qin Sheng berkata ketika dia memasuki penghalang sebelumnya bahwa dia membuat janji dengan Su Kepucuk pimpinan King He, untuk membuat makan bersama dan berteman. Ren Xiaosu awalnya berencana untuk melepaskan merpati Qin Sheng, tetapi tidak berharap Qin Sheng memanggilnya 7 kali sehari. Tidak mungkin, orang-orang meminta makan malam, dan mereka bahkan tidak memberikan wajah ini, dan mereka bukan orang besar. Rumah itu tidak sibuk dan tidak banyak orang di dalamnya. Ren Xiaosu mengetuk pintu beberapa kali, dan Qin Sheng membuka pintu untuk menjemputnya. Hanya ada 4 orang di rumah, Qin Sheng dan Lao Li, orang tak dikenal sedang memasak di dapur, dan orang terakhir melihat Ren Xiaosu menahan, apakah kamu? Ren Xiaosu juga senang, ini kamu. Zhang Qingqi adalah ksatria yang dilihat Ren Xiaosu di samping danau timur di penghalang 73. Pada saat itu, Ren Xiaosu berlari di samping danau timur. Sisi lain juga menyarankannya untuk pergi.
Ren Xiaosu juga ingat dengan jelas bahwa Zhang Qingqi ingin membujuk para bibi yang menari dansa persegi untuk pergi, dan tersentuh oleh bibi. Baru pada saat inilah Zhang Qingqi mengerti bahwa rekan penulis Ren Xiaosu juga berada di batas ke-73. Tetapi Zhang Qingqi agak bingung, Anda juga berada di penghalang pada saat itu, apakah orang dengan topeng putih itu? Dengan hanya beberapa petunjuk, Zhang Qingqi segera memikirkan Ren Xiaosu. Pada saat Perang Danau Pertama, izin lama dengan topeng putih adalah pembunuh besar. Sebaliknya, Ren Xiaosu menghilang dan tidak ada yang memperhatikan. Ini semua diragukan. Lao Li dan Qin Sheng juga saling memandang. Anda harus tahu bahwa ketika mereka menjaga penghalang 74, topeng putih juga muncul, dan Ren Xiaosu juga kebetulan ada di sana. Sesuatu, saya tidak tahan. Jangan lupa aktifkan tanda lonceng channel dongeng Donghuanya. Ren Xiaosu berkata, bukan aku, benar-benar tidak. Anda dapat yakin bahwa ksatria kami memiliki prinsip kehidupan mereka sendiri. Kami tidak akan mengungkapkan identitas Anda, dan kali ini Anda datang untuk membantu lagi, kami tidak akan mengkhianati teman-teman, kata Zhang Qingqi. Ren Xiaosu berkata dengan polos, ini benar-benar bukan aku. Lalu kemana kamu pergi hari itu? Zhang Qingqi menatap Ren Xiaosu. Ao, kata Ren Xiaosu dengan mata buta, kamu menasihatiku untuk pergi pada saat itu, aku kembali dan memikirkannya dan mengira kamu benar, jadi aku pergi. Zhang Qingqi tidak bisa berkata apa-apa, bagaimana Anda berbohong kepada hantu? Tanda seru. Pada saat ini, Suke keluar dari dapur dengan celemek, dan dia tersenyum dan berkata, jangan berdebat tentang hal semacam ini, cuci tangan dan bersiap untuk makan malam. Halo, saya Suke. Ren Xiaosu telah berhenti, dan helm King He Group memasak sendiri. Bab 636 Urusan Keluarga Su. Ren Xiaosu telah mendengar nama Suke berkali-kali. Sebagai pemimpin grup King He, wajar bagi yang untuk menjadi terkenal. Itu hanya ketika dia ingin datang bahwa pemimpin konsorsium harus menjadi karakter top. Ren Xiaosu tidak suka berurusan dengan orang-orang seperti itu, jadi dia ingin melepaskan merpati Qin Sheng. Pada saat itu, yang juga mengundangnya ke pesta makan malam, tetapi pesta makan malam itu membuat Ren Xiaosu tidak lagi tertarik pada semua pesta makan malam. Permainan yang disebut karakter kelas atas tidak layak disebut di mata Ren Xiaosu. Tapi sekarang Suke, mengenakan kardigan abu-abu kasual dan celemek kotak-kotak, memegang sepiring daging babi cincang rasa ikan di satu tangan, dan spatula di tangan lainnya. Muda. Gambar ini tidak seperti pemimpin konsorsium, lebih seperti pria baik yang tinggal di rumah. Qin Sheng dan Suke memperkenalkan Ren Xiaosu, ini Ren Xiaosu yang saya sebutkan. Untungnya, duduklah dengan cepat, aku akan membawa makanan ke sini, kata Suke, karena hubungan rahasia, tempat yang dipilih relatif tersembunyi, dan tidak ada bahan yang baik. Tolong jangan pedulikan. Bagus sekali, Ren Xiaosu memandangi ikan dan memotong-motong daging babi di depannya. Qin Sheng berkata, sama-sama. Ini adalah tempat berkumpul tersembunyi yang diselenggarakan oleh kavalir. Biasanya, Tuan Suke memasak. Pada saat ini, Lao Li memeriksa kotak-kotak untuk menemukan sesuatu. Suke bertanya-tanya, apa yang kamu cari? Carilah anggur yang kamu sembunyikan di kamar, kata Old Li. Apakah kamu lupa, kata Suke dengan air mata dan senyum, aku mabuk olehmu dan Qingqi terakhir kali, dan sekarang aku tidak bisa minum lagi, minum sesuatu yang salah. Batuk, kata Zhang Qingqi, dia minum lebih banyak, jadi aku minum sedikit. Beberapa orang mengambil tempat duduk mereka, dan Suke mengangkat cangkir teh dan mengangkatnya ke Ren Xiaosu. Terima kasih saudara Xiaosu telah datang untuk membantu di masa krisis di Los Angeles. Saya ingin memberi hormat kepada Anda untuk segelas anggur, tetapi saya harus tetap terjaga sekarang, jadi saya akan menggunakan teh sebagai ganti bilah. Bayar upeti. Setelah berbicara, Suke minum semua teh. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apa penyebab krisis ini? Tidak akan pernah ada konsorsium menginginkan satelit Anda, jadi kami akan datang ke pintu. Penyebab masalah ini sebenarnya adalah kontrol Su terhadap King He, Suke dengan tenang menjelaskan. Anda juga harus sudah mendengar desas-desus bahwa kita sedang mencari ahli waris dari pemegang saham utama. Bahkan, saya adalah akun Su untuk King He Group. Sahamnya hanya 3%, dan sisanya dimiliki oleh pemegang saham utama.
Aku tahu itu, Ren Xiaosu bertanya-tanya, tapi apa hubungannya dengan krisis ini? Nenek moyang keluarga Su saya disebut Janji Su. Mengikuti pendiri King He, Fena ini selalu menjadi satu-satunya anak. Kami juga mematuhi moto keluarga leluhur kami dan tidak rakus hal-hal yang bukan milik kita, desah Suke. Ini jelek. Meskipun kami belum memikirkan hal ini dalam nada ini, beberapa kerabat tidak mau. Dengan penjelasan Suke, Ren Xiaosu menyadari bahwa Suke dan ayahnya selalu berbagi hanya 3% dari uang mereka sendiri, dan sisa uang diinvestasikan dalam operasi grup King He. Keluarga Su memegang kendali, dan perlahan-lahan beberapa kerabat dari keluarga Su juga mulai memegang posisi penting di grup King He. Pada awalnya, semua orang berkinerja baik, tetapi setelah waktu yang lama, orang-orang ini benar-benar menganggap King He Group sebagai milik keluarga Su. Dan banyak orang membujuk Suke untuk berhenti mencari ahli waris pemegang saham utama. Selama bertahun-tahun, keluarga Su mereka telah merawat King He. Ini adalah kerja keras, dan King He ini milik keluarga Su. Beberapa proyek bahkan telah menjadi posisi turun-temurun bagi beberapa kerabat sebelumnya, mereka yang mampu tinggal, dan sekarang putra Lao Su yang sudah mati mengambil alih. Terlepas dari apakah putranya sukses. Ketika Suke mengetahui bahwa kerabatnya memiliki tanda-tanda seperti itu, ia segera berangkat untuk menghilangkan bahaya internal. Agar tidak membiarkan kerabat terbuka ini kehilangan King He di tangannya. Dalam perjuangan keluarga ini, Suke masih menang, lagi pula, kavalir ada di pihak Suke. Tetapi perjuangan ini juga membuat kerabat keluarga Su menyadari bahwa kekuatan mereka sendiri tidak dapat menekan Suke, dan sekarang setelah mereka berdampingan dalam kekuasaan. Mereka mulai terhubung secara rahasia untuk menemukan kekuatan eksternal untuk membantu mereka mendapatkan kembali kekuasaan. Pada langkah ini, hal terpenting adalah berurusan dengan kavalir. Ketika kerabat ini menemukan bantuan asing, mereka tidak melakukannya untuk pertama kalinya, sebagai gantinya, mereka perlu beberapa tahun untuk merencanakan. Mereka bermunculan banyak mata-mata ke Los Angeles, dan ada orang-orang luar biasa yang tidak dikenal. Ren Xiaosu bertanya-tanya, tidakkah mereka takut bahwa bantuan asing itu menelan kota Luo secara langsung? Suke tertawa, jadi mereka dengan cerdik mencari bantuan asing dari beberapa pihak. Tujuannya adalah untuk membiarkan berbagai pasukan bertempur dan menahan satu sama lain. Tidak ada yang bisa menelannya di sini. Pada akhirnya, mereka bisa menyerahkan kendali atas semua satelit. Selama grup King He ini telah mengumpulkan kekayaan selama bertahun-tahun, beberapa orang bahkan ingin menjual grup King He dan pergi ke konsorsium lain untuk menjadi kaya. Siapa musuh utama kali ini? Ren Xiaosu bertanya. Wang, kata Zhang Qingqisan, tetapi belum ada bukti, kami hanya ragu bahwa Wang ingin menggunakan 7 satelit ini untuk menjadi penghubung terakhir dari strategi kecerdasan buatan mereka. Setelah makan ini, Ren Xiaosu mungkin mengerti arah masalah ini, mungkin untuk berterima kasih kepada Ren Xiaosu atas bantuannya, jadi Sukezi tahu segalanya dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Suke tertawa pada saat ini, saya tidak berbicara tentang topik-topik berat ini. Apakah Anda ingin makanan penutup setelah makan malam? Saudara Xiaosu, apa yang ingin Anda makan? Ren Xiaosu tertegun sejenak di mana dia makan makanan penutup apa setelah makan malam. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu bawakan aku gula dan bawang putih. Suke, Li Yingyun, Qin Sheng, semua melongok. Pada akhirnya, Ren Xiaosu masih tidak makan gula dan bawang putih, bukan karena tidak ada di ruangan itu, tetapi Suke benar-benar merendam kaleng. Tetapi sebelum gula dan bawang putih muncul, Zhang Qingqi menerima panggilan telepon, kerusuhan lain terjadi di Jalan Kaixuan, tapi kami belum menemukan pasukan yang bergerak. Pasukan penjaga sudah di jalan. Lebih baik kita bergegas sekarang. Suke mengangguk, kerja keras, saya sekarang kembali ke markas besar kelompok. Berbicara tentang semua orang berpakaian dan pergi keluar, pergi ke arah yang berbeda, Ren Xiaosu melihat bahwa transportasi Suke ternyata menjadi sepeda. Mungkin jenis transportasi ini tidak mudah ditemukan. Ren Xiaosu bertanya kepada Qin Sheng di sekitarnya, apakah ada orang yang luar biasa malam ini? Ya, Qin Sheng mengangguk, tetapi menurut karakteristik penampilan, salah satu dari mereka tampaknya adalah seorang penjaga sendirian sebelumnya.
Aku tidak tahu konsorsium mana yang telah merekrutnya, biarkan dia berlari ke sini untuk menghasilkan uang. Lone Ranger. Ren Xiaosu penasaran bertanya, apa kemampuannya? Oh, aku dengar kamu bisa meledakkan orang-orang karena lepuhan. Bab 637, keluar dan menyerah. Setelah mendengar kemampuan Qin Sheng untuk meniup gelembung air liur, Ren Xiaosu tertegun untuk sementara waktu. Qin Sheng juga berkata pada dirinya sendiri. Saya mendengar bahwa gelembung air liur orang ini begitu kuat sehingga ia diledakkan oleh orang-orangnya yang transenden. Lebih dari 10 meter jauhnya, saya tidak tahu mengapa ada kemampuan yang aneh dan luar biasa. Pada saat ini, Qin Sheng menemukan Ren Xiaosu terlihat aneh, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ekspresimu? Aku mungkin kenal orang luar biasa ini, desah Ren Xiaosu. Kemampuan luar biasa dari bahkan sistem unsurnya jelas berbeda, misalnya, manusia luar biasa yang tersembunyi di 178 benteng adalah hidrasi menjadi binatang bawah laut bionik. Paus pembunuh dan sejenisnya. Hanya dengan cara ini ia dapat mengerahkan daya maksimumnya. Dan sekarang orang yang meniupkan gelembung air liur kemungkinan adalah Zhang Baogen yang diketahui Ren Xiaosu. Pada saat itu, Baogen ini tinggal di kota pasar yang sama dengannya, tetapi ia dilaporkan hanya karena ide buruk di antara para pengungsi. Orang tuanya berpikir dia berusaha melarikan diri setelah memasuki penghalang, jadi dia membunuh keluarga para pengungsi yang membunuh mereka, dan kemudian bunuh diri. Tubuh orang tua Zhang Baogen dibantu oleh Wang Fugui dan Zhang Jinglin. Wang Fugui membayarnya. Pada saat itu, Ren Xiaosu juga berpikir bahwa Zhang Baogen pasti tidak akan selamat, tetapi gempa bumi menyelamatkannya ketika dia melarikan diri. Ren Xiaosu melihat bahwa dia telah mengusir subjek dengan kemampuan luar biasa. Tetapi tidak menyangka bahwa pihak lain telah menjadi orang yang luar biasa kesepian, muncul di Los Angeles. Ren Xiaosu menceritakan pengalaman Zhang Baogen kepada Qin Sheng, dan Qin Sheng juga ragu-ragu, masih ada hal seperti itu, mari kita bergegas dan pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Pertempuran terjadi di Jalan Triumpal. Ketika mereka tiba, Ren Xiaosu melihat retakan aneh pada rumah dan bangunan di sekitarnya, seperti bom yang dijatuhkan di dinding, tetapi tidak ada tanda hitam berasap. Pertempuran tampaknya telah berakhir. Qin Sheng diberitahu bahwa dua supernatural telah bertarung selama lebih dari 20 menit, dan pertempuran telah menyebar selama ratusan meter pada akhirnya. Supranatural yang ngiler membunuh lawannya. Sekarang dia bersembunyi, fasad bangunan itu menyandera. Garnisun Los Angeles mengelilingi sebuah toko sepeda, dan seseorang yang bertanggung jawab atas negosiasi berdiri di pintu, menegosiasikan orang luar biasa di dalam. Kami telah mengepung tempat ini. Bahkan jika Anda membunuh para sandera, Anda tidak dapat lari dari sini. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang kondisinya? Kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Orang-orang di dalam mencibir, apakah kamu akan membiarkan aku pergi? Hanya bercanda, jangan bicara padaku tentang mengambil sandera. Ren Xiaosu diam-diam berpisah dari Qin Sheng, dan naik ke gedung di seberang toko sepeda sendirian. Jaraknya lebih dari 700 meter dari insiden dan posisi penembak jitu sangat bagus. Dia pertama kali melihat toko sepeda dengan kaca penglihatan, tetapi Ren Xiaosu terkejut dengan ini. Saya melihat Zhang Baogen di toko sepeda membajak seorang sandera, bersembunyi di balik sandera itu. Dan sandera itulah yang dia temui tadi malam. Apakah itu kebetulan atau obo? Ren Xiaosu memanggil Qin Sheng, saya siap memulai. Wajah Qin Sheng bingung, dan dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Ren Xiaosu pergi. Di mana Anda, bagaimana Anda memulai? Penembak jitu jarak jauh. Tapi dia bersembunyi dengan sangat baik sehingga sulit untuk membunuhnya tanpa menyakiti para sandera. Qin Sheng bertanya-tanya. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang di tempat kejadian mendengar deru penembak jitu. Qin Sheng tiba-tiba berbalik untuk melihat toko sepeda, hanya untuk melihat para sandera telah ditembak di tempat. Qin Sheng. Saudaraku, apakah Anda bermaksud membunuh para sandera secara langsung? Peluru penembak jitu melewati leher dan aorta tuan rumah dengan akurat, tetapi tidak menyakiti Zhang Baogen di belakang sandera. Ren Xiaosu ditelepon berkata, oke, biarkan dia keluar dan menyerah, jangan bunuh dia dulu.
Qin Sheng tidak berdaya, dan para ahli negosiasi grup King He segera mengubah kata-kata mereka, para penjahat di dalam, para sandera telah terbunuh, silakan keluar dan menyerah segera. Semua orang malu. Zhang Baogen bahkan lebih malu pada saat ini. Operasi apa ini dan bagaimana dia langsung membunuh para sandera? Zhang Baogen melihat moncong lubang hitam di luar, dia ingin keluar, dan akhirnya menghela nafas. Tertunda untuk waktu yang lama, saya takut bahwa para ksatria di Los Angeles telah tiba, dan pihak lain membunuh para sandera dengan sangat rapi, takut bahwa mereka memiliki ide untuk bunuh diri. Dia mengangkat tangannya dan perlahan-lahan berjalan keluar dari toko sepeda. Qin Sheng dan Zhang Qingqi keduanya mencubit kiri dan kanan, tetapi mereka berdua hanya menekan Zhang Baogen ke tanah dan melihat bahwa dia tidak bisa melawan, jadi dia tidak terus menyakitinya. Setelah sebuah lelucon, Ren Xiaosu mengikuti tim Qin Sheng dan ingin menanyakan sesuatu pada Zhang Baogen. Adapun sandera yang mati, mereka akan segera dilupakan. Di tengah-tengah konvoi, Qin Sheng dan Zhang Qingqi mengawal kendaraan Zhang Baogen tiba-tiba keluar dari jalur di jalur terpencil, tetapi bergerak ke arah lain. Zhang Baogen duduk di mobil dan bertanya, "Di mana Anda membawa saya?" Qin Sheng tertawa, "Seorang teman lama ingin melihat Anda, tetapi identitasnya istimewa. Untuk mencegahnya dari terekspos, ia harus menyingkirkan Eyeliner sekarang." Zhang Baogen tidak lagi berbicara, dan cukup taat, tetapi dia agak bingung. Di mana dia punya teman lama? Mobil berbelok ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya berhenti di sebuah taman. Qin Sheng dan Zhang Qingqi membawa Zhang Baogen turun, dan Ren Xiaosu juga melangkah keluar dari hutan di taman. Zhang Baogen terkejut ketika melihat Ren Xiaosu, "Kamu." Ren Xiaosu dengan masalah di benaknya. Wajah Ren Xiaosu tiba-tiba berubah hitam, kapan kalender kuning tua itu? Keempatnya berdiri di tempat tersembunyi di taman. Zhang Qingqi dan Qin Sheng saling memandang, berpikir bagaimana Ren Xiaosu ada hubungannya dengan otaknya. Tapi biarkan Xiaosu berkata, "Orang tuamu." Zhang Baogen cemas, "Apa yang terjadi pada orang tua saya, di mana mereka?" Setelah Zhang Baogen ditangkap, tiba saatnya penghalang untuk mematahkan lagi ketika dia melihat langit lagi. Dia tidak tahu situasi orang tuanya. Dia ingin menemukannya, tetapi tidak bisa menembus hambatan dari tubuh eksperimental. Ren Xiaosu berbisik, "Orang tuamu diambil darimu, membunuh keluargamu dan melaporkan bunuh diri, lalu bunuh diri. Zhang Zhang dan Wang Fugui membantu orang tuamu memasuki rumah, dan mereka dimakamkan di luar kota pasar. Kamu akan pergi nanti mereka seharusnya masih dapat melihat batu nisan mereka, di mana mereka mungkin tidak dihancurkan." Sebenarnya, Zhang Baogen sudah lama tahu bahwa orang tuanya mungkin sudah pergi, tapi sekarang dia mendengar berita yang sebenarnya, dan hatinya masih tidak nyaman. Ren Xiaosu dan Qin Sheng menyaksikan dengan tenang, menunggu emosi Zhang Baogen sendiri menjadi stabil. Setengah jam kemudian, Zhang Baogen menatap Ren Xiaosu, "Terima kasih telah memberitahu saya berita ini. Anda bisa bertanya kepada saya apapun yang ingin Anda ketahui, dan saya bisa menjawab Anda semua." Bab 638, Rumah Kesejahteraan. Saya mendengar bahwa Anda adalah manusia super, mengapa Anda bergabung dengan perkelahian ini? Ren Xiaosu bertanya, "Siapa yang mengarahkan Anda dan siapa yang Anda bunuh?" Zhang Baogen berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu identitas majikan. Saya hanya tahu bahwa wajah bekas luka Luo Cheng membuat saya datang ke Triumph untuk membunuh seseorang. Orang lain akan muncul di restoran dan mengenakan kemeja hitam dan sepatu abu-abu. Scarface adalah pialang dunia bawah tanah yang terkenal di Los Angeles, yang berspesialisasi dalam bisnis pedagang tingkat kedua. Tampaknya Zhang Baogen dan Scarface belum bekerja sama sekali atau dua kali. Tidak sulit untuk memverifikasi ini, tidak sulit bagi Qin Sheng untuk menemukan bekas luka. Tetapi Zhang Qingqi merasa bahwa Scarface mungkin tidak tahu siapa majikannya. Maksudmu, kamu hanya mengambil misi pembunuhan, jadi kamu datang untuk membunuhnya? Zhang Qingqi bertanya-tanya, "Aku telah melihat adegan pertempuran. Kamu tidak terlalu berhati-hati ketika menembak, dan itu tidak terlihat seperti pembunuh profesional yang serius, dan kamu sepertinya tidak mengharapkan orang lain menjadi orang yang luar biasa." "Aku tidak mengharapkannya," kata Zhang Baogen, "aku benar-benar bukan pembunuh profesional.
Aku hanya keluar untuk melakukan pekerjaan semacam ini ketika aku tidak bisa hidup lebih lama. Jika aku tidak membeli pakaian katun musim dingin kali ini, aku tidak akan berada di Luo. Kota ini dalam bahaya. Semua orang mendengar Zhang Baogen berkata bahwa dia harus membunuh seseorang karena dia ingin membeli mantel katun, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Membunuh seorang lelaki yang transenden demi mantel katun. Zhang Qingqi melihat lebih dekat pada Zhang Baogen, dan dia menemukan bahwa Zhang Baogen sangat lusuh, dan dia semua menjual barang. Lalu bagaimana Anda masuk ke Los Angeles? Zhang Qingqi bertanya, sekarang sangat ketat sehingga seseorang harus membantu untuk masuk. Siapa yang membantu Anda? Giliran Zhang Baogen terkejut kali ini, saya telah berada di Los Angeles. Saya datang ke sini beberapa bulan yang lalu. Seperti pengungsi lainnya, saya mengikuti proses rekrutmen dan memasuki kota. Kemudian, saya dibawa oleh Direktur Rumah Kesejahteraan. Dia juga membantu saya mendapatkan visa kerja jangka panjang, yang dapat digunakan selama setengah tahun. Tunggu, kamu bekerja di panti asuhan. Kenapa? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Sekarang, semua orang tertipu oleh Zhang Baogen. Pada awalnya, semua orang mengira Zhang Baogen adalah seorang pembunuh tunggal. Semakin banyak mereka berbicara, semakin mereka menemukan bahwa ini hanya pemula. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang akan mereka bunuh. Mereka semua ditembak oleh orang-orang. Selain itu, pihak lain masih bekerja di Rumah Kesejahteraan Los Angeles. Ren Xiaosu menghela nafas, hanya untuk mantel, kamu keluar untuk mengambil tugas berbahaya seperti itu. Ini bukan mantel katun, Zhang Baogen menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Ini adalah 47 mantel katun. Dana untuk panti asuhan tidak cukup. Mantel kapas anak-anak tidak tersedia. Direktur mengajukan permohonan dana dengan yang di atas, tetapi dia tidak menanggapi. Itu sebabnya dia mengambil risiko menyembunyikan dekan. Ren Xiaosu tidak bisa menahan tangis dan tertawa. Obrolan malam ini dengan Zhang Baogen berubah-ubah. Bagaimana ini bisa berhubungan dengan anak-anak di Rumah Kesejahteraan? Zhang Qingqi dan Qin Sheng saling melirik, pergilah, sekarang pergi ke panti asuhan untuk memverifikasi situasi, jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu anak-anak panti asuhan. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, kami tidak akan mempermalukan Anda. Bagaimanapun, Zhang Baogen tidak membunuh kelompok Qing He. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak pasukan dalam perkelahian jarak dekat melawan satu sama lain, semakin bahagia organisasi ksatria. Dan jika Baogen ini benar-benar apa yang dia katakan, maka orang ini setidaknya tidak buruk. Zhang Qingqi mengangkat borgol Zhang Baogen, beri kami petunjuk, mari kita bicara sebelum kita sampai di sana. Zhang Baogen berbisik setelah masuk ke dalam mobil, saya tahu Anda memiliki banyak orang baik di Qing He, dan saya tidak ingin membunuh siapapun di Los Angeles. Oke, Zhang Qingqi tertawa. Kamu tidak perlu membawa kami topi tinggi. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang akan terjadi. Di pintu panti asuhan, Ren Xiaosu memandang tempat ceroboh ini adalah tanah milik Qing He Anda. Ya, Qin Sheng mengangguk, dan melihat bahwa gerbang panti asuhan itu berkata panti asuhan Qing He, yang pasti industri mereka. Mengapa kekurangan dana, dan kamu tidak kekurangan uang itu? Ren Xiaosu bertanya. Aku khawatir ini adalah hal baik yang dilakukan oleh kerabat keluarga Su. Orang-orang ini tidak punya prinsip. Bukan satu atau dua untuk mengurangi gaji karyawan. Sebelum itu, beberapa orang berani menahan para penjaga. Keingin membersihkan salah satu alasannya. Keempat, memasuki panti asuhan. Pada saat ini, Qin Sheng ingat satu hal, sampai jumpa Xiaosu, mengapa kamu menembak Sandera secara langsung? Qin Sheng telah membawa keraguan ini untuk waktu yang lama, dia hanya bertanya-tanya mengapa. Zhang Baogen menatap Ren Xiaosu dengan heran dan turut menulis pembunuhan Sandera tersebut. Ternyata itu adalah Ren Xiaosu. Tapi Zhang Baogen memahaminya. Lagi pula, di kota pasar, Ren Xiaosu juga dikenal sebagai orang yang kejam. Ren Xiaosu menjelaskan, kamu harus tahu bahwa aku tersandung buronan semalam, kan? Ya, saya mendengar orang yang lewat berkata. Qin Sheng mengangguk, lalu kamu diserang oleh yang luar biasa. Sandera itu yang kugandung. Ren Xiaosu juga sedikit pahit dengan nasib, dan jika Zhang Baogen benar-benar tidak melewati siapapun, maka Sandera itu, sial.
Kebenaran dari masalah ini adalah bahwa barang-barang itu benar-benar sial. Awalnya sebagai staf intelijen untuk melihat apa yang terjadi, tetapi Zhang Baogen disandera olehnya. Bahkan jika dia disandera, dia tidak bisa dipukuli oleh orang biasa, dia diambil seperti ayam, tetapi grup King He harus menemukan cara untuk menyelamatkannya, lagi pula. Grup King He tidak tahu dia adalah mata-mata. Akibatnya, sebelum diselamatkan oleh King He Group, sandera tewas. Mengapa ini masuk akal? Keempatnya memasuki panti asuhan pada jam 11 malam, dan beberapa anak tidak tidur dan bermain di halaman. Ketika anak-anak melihat Zhang Baogen, mereka memanggil pamannya Baogen dengan gembira, dan bergegas untuk berkumpul di sampingnya. Zhang Qingqi dengan tenang mengamati bahwa pakaian pada anak-anak ini memang sangat dikenakan, banyak dari mereka ditambal, dan anak-anak bersembunyi di rumah. Mengenakan pakaian musim gugur yang sangat tipis. Menilai dari situasi saat ini, Zhang Baogen tidak mengatakan. Seorang anak kecil menatap Zhang Baogen, "Paman Baogen, bukankah Anda mengatakan Anda ingin membeli pakaian katun, apakah Anda membelinya?" Zhang Baogen tampak malu, "Maaf, saya tidak membelinya hari ini, saya akan keluar lagi besok." Melihat anak itu sedikit kecewa, Zhang Baogen tertawa, "Saya akan meniupkan gelembung untuk Anda." Berbicara tentang Zhang Baogen yang meniup gelembung air liur, gelembung itu berubah menjadi kuda putih kecil dengan sayap di udara, dan anak-anak melarikan diri setelah mengejar kuda putih. Zhang Qingqi bertanya, "Sebagai orang yang luar biasa, apakah Anda bersedia menjadi pekerja perawatan di rumah kesejahteraan?" "Sebenarnya, tujuan saya datang ke Los Angeles tidak sederhana," Zhang Baogen berbisik, "saya hanya ingin mencampur hambatan untuk membunuh individu dan menyelesaikan tugas. Akibatnya, setelah bergaul sebagai pengasuh, saya ingin menggoda anak-anak." Lucu, sampai anak autis tertawa ketika aku melihat gelembung itu, tiba-tiba aku punya ide untuk tinggal. Yang luar biasa itu tidak istimewa. Mungkin arti dari kemampuanku seharusnya tidak digunakan untuk membunuh benar. Bab 639, tak terduga. Hanya karena Zhang Baogen secara tidak sengaja menggoda anak dengan autisme dengan gelembung air liur, dan menjadikannya orang yang luar biasa yang memutuskan untuk tetap tinggal di panti asuhan. Ini tidak dapat dipahami oleh banyak orang luar biasa. Tetapi siapa yang menetapkan bahwa yang transenden harus membunuh dan hegemoni dunia? Mungkin kemampuan luar biasa harus bermanfaat dengan cara lain. Orang-orang di dunia ini tidak pernah diukir dari template. Ren Xiaosu ingin menggunakan kemampuannya untuk melindungi kerabat dan teman-teman, dan Zhang Baogen merasa bahwa momen ketika kemampuannya adalah yang tertinggi. Adalah untuk membuat anak autis tertawa dan memiliki apa yang tidak mungkin. Zhang Qingqi melirik dapur panti asuhan, hanya untuk mengetahui bahwa tidak ada bahan yang layak di dapur. Zhang Baogen menjelaskan, "Setiap bulan grup King He mengalokasikan 6.000 yuan kepada kami, tetapi Anda juga tahu bahwa ada begitu banyak anak di sini, dan 6.000 tidak cukup. Kami tidak ingin melihat anak-anak ini menderita. Sebagian besar anak di sini mereka semua salah. Entah mereka memiliki cacat Fitzgerald yang melekat atau cacat kepribadian seperti autisme. Orang tua anak-anak melemparkannya ke pintu dan tidak pernah peduli dengan mereka lagi." Qin Sheng memandangi sekelompok anak-anak dan berkata dengan dingin, "Di kota Luo, ada panti asuhan yang sunyi. Panti asuhan seperti apa yang disebut tempat perlindungan? Di mana dekan itu? Saya ingin memeriksa dengan dia yang menyebabkan situasi ini." Panti asuhan memiliki 2 perawat, satu adalah Zhang Baogen, dan gadis lainnya bercerita kepada anak-anak di rumah, tetapi direktur tidak pernah muncul. Pada saat ini Zhang Baogen masuk dan meneriaki dekan, tetapi ketika dia melihat dekan itu, Ren Xiaosu tertegun, "Omong kosong." Ren Xiaosu terbaring di palung. Sejujurnya, dia benar-benar tidak berharap bahwa dia akan melihat omong kosong di sini. Sebelum itu, dia terkejut bahwa Li Sentan menyebut-nyebut si Li Ren tetapi tidak menyebutkan omong kosong. Tetapi tidak berharap omong kosong itu benar-benar menjadi direktur kota kesejahteraan ini di Luocheng. "Anda tahu, ini adalah mantan kepala intelijen Li. Bisakah pihak lain menjadi dekan yang jujur dan baik? Saya tidak tahu bagaimana omong kosong menjadi presiden lembaga kesejahteraan." Tampaknya waktunya tidak singkat, tetapi Ren Xiaosu belum membongkar identitas omong kosong, hanya menonton omong kosong dan mengeluh kepada Qin Sheng dan Zhang Qingqi.
Aktingnya mulus, Zhang Qingqi dan Qin Sheng tidak banyak berpikir. Pada saat ini, Ren Xiaosu curiga bahwa omong kosong memerintahkan Zhang Baogen untuk dengan sengaja membunuh orang. Dan kemudian membawa orang-orang dari grup King He dengan kesedihan untuk meningkatkan perawatan rumah kesejahteraan. Sebelum Zhang Baogen membajak para sandera, ada satu hal yang membuat Ren Xiaosu ragu, yaitu bahwa Zhang Baogen menyerahkan perlawanan dengan mudah. Namun, hanya dengan cara ini dia bisa selamat dari tahap penyiksaan, tanpa cedera serius, dan kemudian secara logis memberitahu kavalir mengapa dia ingin membunuh. Ini harus dilakukan dengan mempelajari gaya organisasi kavalir, dan berani melakukan hal semacam ini, dan karakter yang tidak masuk akal memiliki kondisi seperti itu. Jika itu masalahnya, saya khawatir hal terakhir yang saya harapkan adalah bahwa Ren Xiaosu akan ada di sini. Di sini, Qin Sheng dan Zhang Qingqi meyakinkan omong kosong bahwa masalah itu akan diselidiki secara menyeluruh besok, dan bahwa di masa depan, dana yang dialokasikan untuk rumah kesejahteraan akan dialokasikan secara eksklusif oleh staf di bawah organisasi ksatria mereka, dan tidak akan lagi menjadi milik sistem urusan sipil Luocheng. Omong kosong bersyukur, dan organisasi ksatria adalah malaikat yang baik, dan itu membuat wajah Zhang Qingqi dan Qin Sheng merah dan melarikan diri. Ren Xiaosu tidak pergi, tetapi menyuruh Qin Sheng untuk menceritakan kisah lama dengan Zhang Baogen. Ketika gerbang ditutup, dia melihat tatapan kosong pada dirinya sendiri, mengapa kamu tidak menghancurkanku? Apa gunanya bagiku untuk membongkar kamu? Lagi pula, anak-anak memang perlu baju katun baru. Itu juga merupakan hal yang baik untuk memperbaiki makanan mereka, kata Ren Xiaosu. Tapi kamu tidak kekurangan uang. Adapun akting. Bagaimana? Lihat rencanaku di sini. Omong kosong tertawa riang, coba saja pisau banteng untuk melihat apakah kavalier sama tegaknya dengan yang dikatakan legenda. Ren Xiaosu memandang Zhang Baogen dengan marah, kamu benar-benar berani dan berani bertindak seperti ini. Omong kosong berkata, dia tidak bertindak, dia benar-benar tidak tahu. Pada saat ini, mata Zhang Baogen melebar dan dia memandang omong kosong dan Ren Xiaosu, kamu kenal satu sama lain sebelumnya, dekan kamu. Ren Xiaosu mengerti omong kosong terutama mencoba untuk menguji Zhang Baogen ini, orang yang begitu luar biasa mengatakan bahwa dia tinggal di panti asuhan untuk menjaga anak-anak. Tidak ada yang dapat yakin. Omong kosong menepuk bahu Zhang Baogen dan tertawa, pergi dan rawat anak-anak, aku akan bicara dengan Ren Xiaosu. Ketika Zhang Baogen pergi, Ren Xiaosu penasaran apakah Anda berencana untuk menggunakan Zhang Baogen. Omong kosong mendesah, anak ini seperti sepotong Saitama, dan aku tidak tahan menggunakannya. Kalau begitu kamu ingin mengambil keuntungan dari anak-anak di rumah kesejahteraan ini. Ren Xiaosu tiba-tiba menebak, omong kosong tinggal di sini, melatih anak-anak yang tak berdaya ini. Aku takut bahwa dalam beberapa tahun, sekelompok elit intelijen dapat dilatih. Ren Xiaosu mengikuti kelas omong kosong, dia sangat jelas tentang kemampuan omong kosong dan ahli dalam melatih bakat. Omong kosong juga berkata, saya datang ke sini sebelumnya, seperti yang Anda bayangkan, di satu sisi, itu adalah identitas tersembunyi di kota, di sisi lain. Saya berharap dapat memberikan darah segar ke jaringan intelijen saya. Tetapi setelah menghabiskan waktu lama dengan mereka, saya juga tidak memiliki pikiran itu. Itu semua adalah pekerja keras, jadi mengapa harus melalui cobaan itu lagi? Oke, Ren Xiaosu berpikir omong kosong itu tulus, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana Li Sentan? Kamu masih menyebutkan ini. Aku sangat marah ketika menyebutkannya. Yang Xiao Kuan mengejarnya selama setengah bulan. Sekarang dia malu pergi ke selatan untuk menunggu topan. Omong kosong berkata, bagaimana temperamen pacarmu sangat besar. Ren Xiaosu berkata untuk waktu yang lama, pantas saja. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu berbicara manusia? Omong kosong. Sebelum dia tahu bahwa Yang Xiao Kuan berada di Universitas King He, dia hanya mengatakan kepada saya untuk tidak menyelesaikannya. Ren Xiaosu juga tidak mau. Apakah Anda punya berita tentang Yang Xiao Orong sekarang? Tidak, omong kosong menggelengkan kepalanya. Gadis itu juga hantu, dan tidak mudah menemukannya, tetapi karena Anda telah menunjukkan baju besi luar di kota, berita pasti akan membawanya kembali. Ren Xiaosu mengangguk.
Faktanya, dia tidak lagi menyembunyikan keberadaannya, dan langsung menggunakan baju besi luar. Dia juga berharap untuk menyampaikan berita melalui berbagai kekuatan untuk membuat Yang Xiaorong tahu bahwa dia ada di sini. Mungkin tempat dan waktu tunggu ini tidak tepat, karena akan segera menjadi pusat badai. Tapi Ren Xiaosu tidak peduli dengan bahaya yang akan terjadi. Sebelum dia melihat Yang Xiaorong, tidak ada yang harus berpikir tentang cara memaksakan penghalang ini. Bab 640. Sentuhan kemanusiaan dalam kekacauan. Setelah berbicara dengan omong kosong, Ren Xiaosu juga pergi ke dapur untuk belokan, dan ember nasi kehabisan beras, dan Ren Xiaosu juga melihat secara khusus pada tempat sampah di dapur. Bahkan tidak sedikit berminyak di tempat sampah, menunjukkan bahwa anak-anak ini kondisi kehidupan di panti asuhan benar-benar buruk. Omong kosong mengikuti, berkata, apakah Anda tahu mengapa saya tidak tega menggunakan Zhang Baogen? Hanya karena ia menunjukkan sifat kebaikan. Tidak, atau lebih dari itu. Ren Xiaosu berbalik dan mendengarkan dengan tenang. Saya hanya mendengarkan omong kosong dan melanjutkan, sebenarnya, Zhang Baogen adalah seorang anak sendiri. Dia tidak benar-benar melihat seperti apa dunia ini, jadi dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Untungnya, kebaikan hati King dalam konsorsium agak baik. Ya, hanya mengamati kondisi mereka itu tidak menyakiti mereka. Ketika Zhang Baogen datang ke sini, dia miskin dan berkulit putih. Beberapa waktu yang lalu, seorang anak mengatakan bahwa dia ingin makan kue. Ketika anak itu berusia 3 tahun, dia dilemparkan ke pintu rumah kesejahteraan. Sekarang dia berusia 12 tahun dan hanya ingat satu jenis seledri. Kue pangsit beraroma babi adalah satu-satunya kenangan yang dia miliki tentang rumah aslinya. Dia bahkan tidak ingat seperti apa ibunya, tapi dia masih ingat rasa kue pangsit itu. Zhang Baogen juga tidak punya uang, jadi dia pergi ke pasar sayur untuk mengambil daun seledri yang sudah dibuang orang lain. Dan meminta untuk menjual kepadanya beberapa lemak yang tidak diinginkan orang lain, dan dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Pihak lain benar-benar memberinya sedikit omong kosong berkata sambil tersenyum, panti asuhan itu sama dengan tahun baru China hari itu. Kemudian Zhang Baogen keluar untuk bekerja serabutan untuk membantu orang lain membersihkan mobil untuk menghasilkan sedikit uang, dan kemudian setiap kali mereka menghasilkan uang, mereka membeli daging dan kembali ke anak-anak. Dia tidak merasakan semuanya. Kali ini, jika jumlah kapas yang dibutuhkan tidak terlalu besar, dan jika tidak ada radang dingin di tangan anak itu, ia mungkin tidak akan mati dan mengambil risiko. Apakah Anda tahu apa yang paling saya hargai tentang dirinya? Setelah ia datang ke sini, itu benar. Dia ingin memotong pembunuhan di masa lalu dan merawat anak-anak dengan baik. Dia juga ingin makan daging, tetapi dia bisa bahagia melihat anak-anak makan. Ren Xiaosu berkata, bukankah kamu kaya? Mengapa kamu tidak membeli barang untuk anak-anak? Omong kosong memandang Ren Xiaosu dan berkata, jangan katakan padaku tentang hal ini. Anak di altar mengambil begitu banyak emas, tetapi itu tidak diberikan kepada saya sama sekali. Dia berkata bahwa aku akan menyimpannya untukmu. Bagaimana saya dapat memiliki uang? Saya memiliki sedikit tabungan di awal, tetapi Anda tidak tahu berapa banyak kelompok anak-anak ini dapat makan. Seperti kata pepatah, anak-anak setengah ukuran, saya sedang makan anak yang mati, saya terpaksa makan dengan buruk. Ren Xiaosu berhenti, apakah kamu sangat miskin? Apa yang salah dengan kemiskinan? Omong kosong berubah menjadi hitam, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, itu karena kamu punya uang terlalu sedikit, jadi kamu tidak bisa membeli kebahagiaan. Dia berbalik dan keluar. Pada siang hari berikutnya, dia kembali dengan lebih dari 10 pon daging babi yang baik dan selusin pon seledri. Zhou Yingsui masih membawa sekantung besar tepung di belakangnya, dan anak-anak di seluruh rumah kesejahteraan bersorak. Kali ini, bahkan omong kosong mengikuti semua orang untuk membuat kue. Ren Xiaosu menggunakan 2 pisau hitam untuk melakukan tambalan pangsit cincang mewah untuk anak-anak, dan anak-anak bertepuk tangan. Ren Xiaosu sangat bangga. Ketika kue seledri babi keluar dari panci, Zhou Yingsui berdiri di dekat panci, tetapi anak-anak tidak bertengkar, dan mereka berbaris dengan benar di bawah instruksi Zhang Baogen.
Semua orang memegang mangkuk kecil, gadis itu di depan, anak laki-laki itu di dalam, kemudian, yang lebih muda datang lebih dulu, yang lebih tua datang kemudian. Ketika semua anak-anak makan, Zhang Baogen merasa malu dan datang memegang mangkuk. Zhou Yingsui memberinya semangkuk penuh dengan senyum, dan Zhang Baogen berterima kasih kepada Zhou Yingsui. Setelah makan, anak-anak duduk di kursi dengan perut melotot. Mereka tidak makan daging terlalu lama, dan tidak bisa berhenti setelah makan. Seorang anak menertawakan Zhang Baogen, "Paman Baogen, tiupkan gelembung untuk kami." Zhang Baogen berpikir sejenak, meniup murai dengan santai. Tetapi mereka melihat anak-anak terlihat jijik. "Paman Baogen, bagaimana Anda bisa mencium bau seledri dalam gelembung ini?" Setelah meninggalkan panti asuhan, Zhou Yingsui berjalan di samping Ren Xiaosu dan bertanya, "Tuan, Anda cukup manusiawi hari ini." "Apa itu rasa manusia?" kata Ren Xiaosu sambil tersenyum, "Ini hanya niat baik. Aku tidak bisa meminta Zhang Baogen untuk menjaga anak-anak seperti ini. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali," kata Zhou Yingsui dengan skeptis. "Di dunia ini, sangat berbeda memiliki sentuhan kemanusiaan. Tetapi mengapa Anda tidak meninggalkan uang untuk mereka? Tanpa kita, mereka sangat bahagia," kata Ren Xiaosu. "Pada awalnya, saya ingin meninggalkan 1 juta secara langsung, tapi kemudian saya pikir mungkin omong kosong itu benar. Kebahagiaan di sini tidak ada hubungannya dengan uang. Dan Qin Sheng dan Zhang Qingqi akan menyelesaikan masalah pendanaan di sini, dan kita tidak perlu melakukannya ekstra." Dari semalam hingga hari ini, Ren Xiaosu tiba-tiba merasakan periode ketenangan yang singkat. Setelah datang ke Los Angeles, sarafnya tegang, dan dia selalu waspada terhadap musuh di mana-mana, tetapi dunia ini seharusnya tidak seperti ini. Tiba-tiba, dia menantikan perdamaian dunia. Tepat ketika gelombang kekacauan lain di Los Angeles mereda, sekelompok lebih dari 20 orang bergegas menuju Los Angeles di kejauhan di luar Los Angeles. Kepala pria itu ditutupi dengan kain merah, yang adalah ksatria Wu Dingyuan. Awalnya, ia membawa siswa ke luar negeri sesuai rencana, sebagai hasilnya, ia hanya setengah perjalanan, dan diberitahu tentang krisis Luocheng, sehingga ia hanya bisa kembali dengan siswa. Tetapi ketika melewati rintangan Kong di jalan, mereka hanya beristirahat sebentar, tetapi kendaraan semua dihancurkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, dan mereka hanya bisa berjalan kaki. Wu Dingyuan tahu bahwa ini adalah seseorang yang dengan sengaja menunda kedatangannya, tetapi dia tidak mengikuti teori Kong, pada titik ini. Kavalier harus memperlakukan setiap konsorsium sebagai musuh imajiner. Hanya 300 km dari Luocheng, Wu Dingyuan berhenti tiba-tiba, dan dia memandangi Vanilla dan lelaki tua itu bermain-main dengan lukisan gula di depannya. Vanilla tertawa, "Anjing kuil Vanilla." Lelaki tua itu memperkenalkan diri sambil merebus gula dan berkata, "Kuil anjing tang lukisan naga." Wu Dingyuan mengerutkan kening, "Kuil anjing akan menjadi musuh ksatria saya. Sudahkah Anda mempertimbangkan konsekuensinya?" Vanilla menjelaskan sambil tersenyum, "Ini juga mengapa kita ada di sini. Kami tidak berniat menjadi musuh para ksatria, juga tidak ingin membuat dosa di Los Angeles, jadi kami tidak memasuki penghalang, tapi kami berharap Wu Dingyuan akan menemani kami mengobrol di sini." "Jika saya mengatakan tidak," Wu Dingyuan tampak dingin, "maka Anda akan mengancam saya dengan siswa-siswa ini di belakang saya." "Tidak, tidak," Vanilla menggelengkan kepalanya. "Vanilla, saya bukan pembunuh orang yang tidak bersalah. Hanya saja kami berdua berurusan dengan Anda. Anda benar-benar tidak bisa pergi." Wu Dingyuan berdiri diam, tiba-tiba dia menyadari bahwa orang-orang di Luocheng akan memulai. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.